Perkenalkan, saya Patricia Celsa Kristi Brebe. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan tugas penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Royal Bakery and Cafe Kota Kupang. Latar belakang di sini yaitu persaingan bisnis dan upaya pada era globalisasi di masa ini semakin pesat. Persaingan yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk mempunyai keunggulan kompetitif agar mampu bertahan dan bersaing dengan pesaing usaha yang lain. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas produk serta kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing. Kedua, tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap pelanggan pada Royal Bakery and Cafe Kota Kupang. Yang kedua, untuk mengetahui besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Royal Bakery and Cafe Kota Kupang. Selanjutnya, masuk pada bab kedua, kajian teori. Di sini, saya akan memberikan pengertian dari kualitas pelayanan. Pengertian dari kualitas pelayanan adalah menurut Kotler dan Armstrong, kualitas pelayanan merupakan keseluruhan dari keistimewaan dan karakteristik dari produk atau jasa yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, kualitas pelayanan adalah interaksi antara pelanggan dengan karyawan yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh pelanggan saat itu. Selanjutnya yaitu indikator kualitas pelayanan. Menurut para sumberman, Seidhan dan Bering, terdapat 5 dimensi utama yang disusun sesuai dengan urutan tingkat kepentingan relatifnya sebagai berikut. Yang pertama, ada kehandalan atau reliability, yaitu berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikannya jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. Kedua, ada daya tangkap, yaitu atau responsiveness yang berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. Yang ketiga, ada jaminan, yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan biasa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Yang keempat, empati. Di sini berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggan dan bertindak demi kepentingan pelanggan serta memberikan perhatian personal kepada pelanggan dan memiliki jam operasi yang mulia. Yang kelima, bukti fisik. Berkenaan dengan daya fasilitas fisik, perlengkapan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berikut ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, kualitas jasa pelanggan merasa puas apabila mereka memperoleh jasa yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan dari pegawai maupun karyawan perusahaan. Yang kedua, kualitas produk pelanggan akan merasa puas setelah membeli dan menggunakan produk tersebut yang memiliki kualitas produk baik. Yang ketiga, harga biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting, akan tetapi biasanya faktor harga murah bukan jaminan suatu produk memiliki kualitas yang baik. Yang keempat, faktor situasional. Faktor situasional terdiri atas segala kemungkinan yang bisa mempengaruhi kinerja jasa yang berada di luar kendali penyedia jasa. Yang kelima, faktor personal atau emosional. Faktor kepuasan bukan karena kualitas produk, tetapi harga diri atau nilai sosial yang menjadikan pelanggan puas terhadap merek produk tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada bab 2 yaitu metode penelitian. Yang pertama, sumber dan teknik pengumpulan data. Di sini ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan ukuran sampel dapat menggunakan rumus Lovin pada gambar di atas.
Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan penelitian dengan menggunakan kuesioner karena dapat mempercepat dan mempersingkat waktu pengumpulan data, karena dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada beberapa responden untuk dijawab. Pemberian bobot skor disusun dengan tingkat yang konsisten. Jawaban yang tersedia dibuat skala dalam tingkatan. Sangat setuju, skor per bobot 5. Dan selanjutnya diikuti dengan setuju dengan bobot 4, kurang setuju dengan bobot 3, tidak setuju dengan bobot kedua, dan sangat tidak setuju skor atau bobot 1. Sekarang kita masuk di teknik analisis data. Yang pertama, pengujian kualitas data. Ada uji validitas, yaitu di sini berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen mengukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Metode pengumpulan keputusan untuk uji validasi sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka item dinyatakan tidak valid. Dan kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka item dinyatakan valid. Yang kedua bisa berdasarkan nilai korelasi. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid, dan jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item dinyatakan valid. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu pada bagian B, yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, keterandalan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsisten alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten atau tidak jika pengukuran diulang. Selanjutnya yang kedua, uji asumsi dasar. Yang pertama A, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Analisis paramerik seperti korelasi Pearson yang mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal. Uji normalitas yang banyak digunakan yaitu dengan metode uji Lilliefors dengan Kolmogorov-Smirnov. Metode pengambilan keputusan ini untuk uji normalitas yaitu jika signifikan lebih besar pada 0,05, maka data berdistribusi normal, dan jika signifikan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada output yang diharapkan. Yang pertama, ada dapat mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap pelanggan pada Royal Bakery and Cafe Kota Kupang. Yang kedua, dapat mengetahui besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Royal Bakery and Cafe Kota Kupang. Sekian presentasi saya, terima kasih.